Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam ramah, mari kita lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang kita yakini menjadi kekuatan hidup kita, yang akan mengarahkan seluruh aktivitas kita pada kebaikan dan kebajikan. Karena kita tahu bahwa hidup tanpa akhlak adalah hidup yang hampa, adalah hidup yang kehilangan arah. Maka beruntunglah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita mempunyai pedoman, mempunyai pegangan, yaitu akhlak yang akan mengarahkan pikiran kita, yang akan mengarahkan seluruh aktivitas kita pada amal-amal yang akan membawa kemuliaan dalam hidup ini. Jadi marilah kita berpegang teguh kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan yang mulia, dan ini akan menjadi kekuatan kita dalam hidup ini. Nah, sahabat Islam ramah, salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjaga lisan dan tangan. Dan ini menjadi sekali lagi pegangan hidup kita, bahwa hidup ini dengan segala problematika dan masalahnya, maka kita harus betul-betul menggunakan hati supaya kita tetap hati-hati. Nah, menggunakan hati ini dalam artian bahwa mari kita jadikan hati nurani sebagai kompas hidup kita. Pada suatu hari Rasulullah ditanya oleh para sahabat, bagaimana kami berfatwa wahai Rasulullah? Karena bagaimanapun para sahabat penasaran, kira-kira nanti kalau Rasulullah tidak ada, bagaimana cara kita mengarungi kehidupan, bagaimana kita dapat menggunakan petunjuk. Rasulullah bersabda, "Sallu, gunakan hati nuranimu." Maka Allah sudah memberikan hati nurani kepada setiap kita, dan tentu tergantung kita apakah kita mampu dan mau menggunakan hati nurani kita. Karena hati nurani adalah fitrah kita, di mana setiap manusia pada hakikatnya menghendaki dan mencintai kebenaran dan kebaikan. Maka inilah kelebihan kita sebagai khalifatullah, sebagai hamba Allah, sebagai wakil Allah, sebagai cahaya dan sinar Allah, sebagai bayang Allah di muka bumi, bahwa kita dikaruniai yaitu hati nurani. Maka di dalam hadis ini Rasulullah kemudian berpesan kepada kita, mari kita gunakan hati nurani kita untuk menjaga lisan dan tangan. Di dalam hadisnya disebutkan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa min yadihi, bahwa seorang muslim akan dianggap betul-betul muslim. Kita tahu bahwa muslim, kata-kata muslim itu adalah kata bahasa Arab yang berasal dari aslama yuslimu islaman musliman, yang artinya adalah menyelamatkan, yang artinya adalah mensejahterakan, yang artinya adalah mendamaikan. Maka
kita sebagai orang muslim mempunyai tanggung jawab untuk menjaga lisan kita. Man salimal muslimuna min lisani. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus menjaga lisan kita? Ini penting sekali karena lisan ini ibarat pisau bermata dua. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, di mana lisan kita dia digunakan untuk mengajak orang lain kepada kebaikan, di mana lisan kita digunakan untuk menebarkan ilmu, di mana lisan kita digunakan untuk berbagi pikiran, berbagi pendapat, curhat di antara sesama kita. Nah, lisan kita bisa digunakan untuk kebaikan. Tetapi juga ada sisi yang lain dari lisan kita. Baik disengaja maupun tidak sengaja, kadangkala kita menggunakan lisan kita untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Keluarlah kata-kata kotor, keluarlah kata-kata kasar yang dapat menyinggung orang lain. Tanpa disengaja kita terbiasa menyampaikan gosip-gosip. Dalam bahasa Arabnya al-isya'at, gosip-gosip. Dan memang ada kecenderungan dalam sebagian masyarakat kita untuk menyampaikan gosip-gosip. Yang kadangkala gosip itu ada gosip yang merugikan orang lain, gosip yang berdampak negatif. Maka dalam hal ini lisan harus dijaga. Mari terutama kepada para pemimpin yang mempunyai jamaah yang besar, mari kita jaga lisan kita untuk tidak menghasut, untuk tidak memfitnah, untuk tidak mengagitasi. Nah, kita lihat belakangan di ruang publik kita begitu banyak ujaran-ujaran kebencian, begitu banyak ceramah-ceramah yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kita kerap kali tidak mampu menjaga lisan kita. Akibatnya ujaran-ujaran kebencian, ceramah-ceramah kebencian itu banyak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, banyak menimbulkan kegelisahan di tengah-tengah masyarakat, sehingga yang terjadi bukan ketentraman dan kedamaian, tetapi yang terjadi polemik dan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa marilah kita menjaga lisan kita. Ini adalah akhlak yang sangat sederhana. Allah menciptakan lisan kita untuk digodangkannya pada kebaikan. Maka disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa keselamatan manusia ketika mampu menjaga lisannya. Maka dari itu Rasulullah mengajarkan kepada kita agar lisan kita tidak digunakan untuk tujuan kejahatan dan menebarkan gosip, kegelisahan dan keresahan. Maka mari kita gunakan lisan kita untuk banyak berzikir kepada Allah, untuk banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu rahasia di mana kita harus menjaga lisan kita dari amalan-amalan yang buruk. Mari kita gunakan lisan kita untuk amalan yang baik, berbagi ilmu pengetahuan, memotivasi orang lain, mengajak orang lain pada kebaikan. Inilah sungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, menjaga tangan. Nah, menjaga tangan ini ada dua makna, yaitu tangan dalam arti tangan yang kita miliki sekarang. Yang kedua adalah tangan dalam arti kekuasaan. Maka bagi mereka yang mempunyai kekuasaan, sejatinya kekuasaan itu digunakan untuk kebaikan, untuk mewujudkan kemaslahatan, untuk mewujudkan keberpihakan kepada mereka yang lemah, fakir miskin, dan kelompok yang tertindas. Nah, tentu Allah menciptakan kedua tangan ini agar kita betul-betul
menggunakan tangan ini untuk mewujudkan kebaikan bagi diri kita dan orang lain. Maka disinilah kemudian kita harus betul-betul menghindari berbagai tindakan-tindakan yang dapat menggunakan tangan kita untuk tujuan kekerasan, untuk tujuan diskriminasi. Disinilah kemudian maka mari kita gunakan tangan kita untuk mencari nafkah yang halal, untuk melahirkan karya-karya besar. Nah, kebetulan saya seorang penulis, maka saya selalu menggunakan tangan saya untuk menulis hal-hal yang memberikan inspirasi, membangkitkan kesadaran publik, membangun kesadaran kritis, memberikan solusi-solusi pemikiran terhadap berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sahabat Islam Ramah, menjadi seorang muslim kita harus mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Akhlak yang kita mulai dari bagaimana cara menggunakan lisan kita. Maka Rasulullah mewajibkan kita untuk mencari ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kenapa kita harus mencari ilmu? Nah, kita mencari ilmu supaya kita bisa menjaga lisan dan tangan kita. Karena orang yang berilmu pada akhirnya mempunyai begitu banyak pertimbangan-pertimbangan rasional sebelum melakukan sesuatu. Dia bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Maka bagi siapapun yang mampu menjaga lisan dan tangannya, insya Allah hidupnya akan jauh lebih mulia, lebih baik. Karena lisan dan tangan ini adalah dua anggota tubuh yang paling banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan berjumpa dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Kita akan menggunakan tangan kita entah untuk membantu orang lain, entah untuk melakukan sesuatu. Maka dalam hadis Rasulullah tentang akhlak menjaga lisan dan tangan ini memuat satu pesan-pesan moral, pesan-pesan akhlak yang sangat penting bagi kita agar kita betul-betul menggunakan dua anggota tubuh kita ini, yaitu lisan kita gunakan untuk ujaran kebaikan, untuk berbagi ilmu pada orang lain, untuk menginspirasi orang lain, dan tangan kita dapat kita gunakan untuk bekerja sebaik mungkin mencari rezeki dan nafkah yang halal. Maka sekali lagi beruntunglah bagi kita yang dengan ilmu yang dimiliki, dengan pengalaman yang dia punya, betul-betul bisa menjadikan lisan dan tangannya sebagai instrumen untuk menebarkan kebajikan dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Jadi sahabat Islam Ramah, mari kita terus berpegang teguh kepada akhlak Rasulullah SAW. Karena akhlak menjaga lisan, akhlak menjaga tangan ini akan menambahkan optimisme dalam diri kita, bahwa di mana kita menanam, maka disitulah kita akan memetik. Kalau kita betul-betul menjaga lisan dan tangan kita, insya Allah kita akan memetik kebaikan-kebaikan. Insya Allah kehidupan kita akan dipenuhi dengan keberkahan, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup ini. Maka marilah kita jaga lisan kita, marilah kita jaga tangan kita, marilah kita gunakan lisan dan tangan kita untuk semata-mata menebarkan kebaikan dan kemaslahatan. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW. Kita akan lanjutkan esok hari, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.